Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Nurul Jannah, para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah. Setinggi puji dan sedalam syukur, marilah senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini, dan sampai pula kita pada malam yang ke-6. Karena kalau kita lihat barangkali karib kerabat kita, kawan-kawan kita, banyak yang bersama dengan kita Ramadan dulunya, tapi sekarang mereka tak lagi bersama dengan kita. Ada yang sakit, ada yang memang sudah dipanggil oleh Allah. Tentu ini tidak menutup kemungkinan terjadi pada kita. Kita yang berRamadan tahun ini tidak ada jaminan untuk sampai ke Ramadan yang akan datang. Karena Allah sudah ingatkan kita di dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْفِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajal seseorang itu telah datang, tak bisa dimajukan dan tak bisa pula dimundurkan walaupun sesaat. Tunggu dulu ya Allah, anak saya masih kecil ya Allah. Tunggu dulu ya Allah, saya belum merit lagi ya Allah. Tunggu dulu ya Allah, saya belum siap bekalnya. Tak bisa. Ketika ajal itu telah datang, tak bisa dimajukan dan tak bisa pula dimundurkan walaupun sesaat. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tertipu dengan usia muda, sebab syarat mati itu tidak mesti tua. Jangan sampai kita tertipu dengan keadaan yang sehat, sebab syarat mati itu tidak mesti sakit. Iya enggak? Berapa banyak kita melihat orang-orang yang berangkat dari rumah ke tempat bekerja. Ada yang ke sekolah, ada yang ke kantor, ada yang ke pasar, dalam keadaan sehat walafiat. Keluarganya meyakini kalau dia pulang dengan selamat, tapi ternyata pulang sudah diantar dengan mobil ambulan karena sudah menjadi almarhum. Inilah kenyataan hidup. Jadi yang menjadi tugas kita bukan mencari tahu kapan dan di mana kita mati, tapi sudah berapa banyak bekal yang kita persiapkan untuk menghadap Allah. Maka kesempatan yang sangat berharga, kesempatan emas nih Bapak Ibu, Allah masih pertemukan kita dengan Ramadan ini. Yang mana bulan Ramadan ini, sholat sunnah yang kita dirikan Allah nilai seperti sholat wajib, seperti sholat fardu pahalanya. Sedangkan sholat fardu yang kita dirikan, Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Al-Quran yang dibaca di luar Ramadan, satu huruf Allah beri 10 kebaikan. Tapi kalau di bulan Ramadan ini luar biasa, dikali 100 kali lipat Bapak Ibu. Bahkan ada satu malam
yang Allah berikan kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dari itu kaum muslimin, jangan sampai kesempatan yang berharga ini kita sia-siakan. Mari kita jadikan setiap detiknya itu bagaikan ratusan tahun, setiap menitnya itu bagaikan ribuan bulan. Mari kita tanamkan kebaikan sebanyak-banyaknya, beramal, berbuat yang sebaik-baiknya, beramal yang sebanyak-banyaknya. Kita bulatkan tekad, Ramadan ini Ramadan yang paling banyak mendirikan sholat berjamaah, Ramadan yang paling banyak mengkhatamkan Al-Quran, Ramadan yang paling banyak mengeluarkan infak dan sedekahnya. Karena boleh jadi ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersolawat kita kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan, kesabaran. Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru menetapkan judul pada malam ini, ada 4 tipikal anak di dalam Al-Quran. 4 tipe anak di dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah anak yang menyenangkan hati. Jadi anak ini kan anugerah Bapak Ibu. Kalau kita berumah tangga, ketika Allah anugerahkan kita anak, alangkah senangnya hati kita. Iya tak? Tentu yang bisa menjawab yang sudah berkeluarga. Alangkah senangnya berumah tangga ketika Allah anugerahkan kita anak, alangkah senangnya hati kita. Iya tak? Tentu yang bisa menjawab yang sudah berkeluarga. Alangkah senangnya hati kita, walaupun kita bekerja pagi, petang, siang, malam, banting tulang, peras keringat, luar biasa capeknya. Ketika pulang nampak momongannya, nampak anaknya, seakan capek lelah itu hilang begitu saja. Karena anak itu adalah untuk menyenangkan hati kita. Tapi kalau sudah berbulan-bulan kita menikah, bertahun-tahun menikah, belum Allah karuniai anak, maka hati manusia itu akan gelisah, akan bertanya-tanya, siapa yang salah? Kita akan periksa, konsultasi ke dokter, bawa pasangannya ke dokter, karena kita khawatir di antara kita barangkali mungkin ada yang tidak sehat. Karena anak itu merupakan penentram, penenang hati kita. Sedangkan yang tipe yang kedua, anak itu adalah sebagai perhiasan. Kalau kita memiliki anak, namun anak itu mendapatkan prestasi-prestasi, memiliki akhlak yang baik, menjadi anak yang soleh dan soleha, inilah anak yang disebut dengan qurrata a'yun, anak yang menyejukkan pandangan, anak yang menenteramkan hati. Orang tuanya akan bercerita kemana-mana, kepada karib kerabatnya, kawannya, kalau anak saya itu dapat dia penghargaan ini, dia dapat meraih ini, maka kita akan senang sekali, bangga sekali, karena anak itu merupakan perhiasan. Bahkan Bapak Ibu, kita berharap anak itu menjadi kontribusi kita, tidak hanya di dunia ini, akan tetapi nanti di akhirat. Karena kita yakin akan sabda baginda Nabi, ada salah satu amal yang tidak akan terputus, yaitu memiliki wawaladun soleh yada'ulah, memiliki anak yang soleh dan soleha
yang senantiasa mendoakannya. Maka senantiasa kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita menginginkan supaya Allah memberikan kepada kita anak yang menyejukkan pandangan mata dan menenteramkan hati. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, tipe anak itu yaitu sebagai fitnah, ujian, cobaan kepada manusia. Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah oleh kalian, kata Allah, sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu itu ada kalanya menjadi fitnah bagi manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali kita mungkin sering melihat dan mendengar tidak sedikit orang tua yang karena tuntutan anak-anaknya dia melakukan kehilapan, kesalahan. Ada kalanya dia melakukan korupsi, mencuri dan lain sebagainya disebabkan tuntutan seorang anak kepadanya yang menginginkan dia dibelikan mobil yang baru, menginginkan diberikan Android yang serba baru, serta sehingga ini menyulitkan bagi orang tuanya, tidak sesuai pendapatan dengan keinginan seorang anak. Maka ada kalanya anak itu menjadi fitnah bagi manusia. Kemudian yang keempat, tipe yang keempat itu adalah anak itu menjadi musuh bagi manusia. Sebagaimana disebutkan Allah di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian itu, di antara anak-anak kalian itu terkadang menjadi musuh bagimu. Maka kata Allah, fahdharuhum, berhati-hatilah kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, empat tipe ini sesungguhnya Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Jikalau kita diberikan anak yang menyenangkan hati, menjadi anak yang qurrata a'yun, hendaknya kita bersyukur atas anugerah Allah tersebut. Namun ketika kita diberikan anak yang menjadi ujian cobaan bagi kita, yang menjadi musuh bagi kita, apa yang diperintahkan Allah dia tinggalkan, apa yang dilarang Allah dia kerjakan, maka bersabarlah dalam menghadapi ujian dan cobaan itu. Jangan sampai kita bosan dan berhenti berdoa, semoga Allah lunakkan, lembutkan hatinya, karena tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datangnya dari Allah. Sesungguhnya takdir itu, Bapak Ibu, adalah keinginan Allah, sedangkan doa itu keinginan seorang hamba. Allah sekian maha pengasih